Baik, malam ini kita tiba di Roma pasal yang ke-11, saudara ya. Baik, pasal yang 11 ini adalah membahas mengenai ya, kalau saya kasih statementnya begini, Israel tidak dibuang, not cast away ya, secara permanen. Karena Israel tersandung atau tersandung ya tidak percaya itu bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan. Setelah jumlah bangsa-bangsa lain penuh, Tuhan akan berurusan dengan bangsa Israel kembali. Nah, karena itu ya saudaraku ya, bahwa Israel itu ya tidak semua ya mereka dibuang ya, ya mereka diterima atau mereka yang percaya kepada Injil tentu ya mereka adalah orang-orang yang milik Tuhan gitu. Mari kita lihat saudara ayat demi ayat ya. Paulus menyatakan dirinya sekali lagi adalah bangsa Israel ya. Oke, orang Yahudi. Memang itu dia mengatakan dia dari suku Benjamin ya. Memang ini suku Benjamin dengan Yehuda itu bersatu. Lalu mereka sering memanggil atau mengakui diri mereka adalah orang Yahudi, Jews ya gitu ya. Karena yang di sebelah utara itu kan ada 12 suku menjadi satu itu kerajaan Israel gitu ya. Kalau yang selatan itu dua suku Benjamin dan Yehuda. Oke. Nah, Paulus selalu mengatakan dia adalah orang Jews ya, orang Yahudi padahal dia sebenarnya adalah dari suku Benjamin begitu ya. Kemudian kita lihat Paulus juga mengambil contoh Elia yang dipilih ya menjadi nabi Tuhan diutus kepada atau kerajaan yang di utara itu ya dia pikir dia adalah nabi yang tersisa karena orang Israel, orang yang di utara itu telah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan yang mereka kirim begitu ya. Nah, kalau saudara membaca di ayat yang 2 mengatakan demikian ya, bahwa Allah tidak membuang umatnya yang dipilihnya karena nenek moyang ya, atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukannya. Kata mengadukan dalam terjemahan bahasa Indonesia pakai, kalau di King James dia pakai bagus katanya ya. Coba saudara perhatikan intercessions ya. Jadi dia seperti media untuk menyampaikan sesuatu kepada Allah tentang Israel gitu ya. Kenapa? Karena mereka ayat 3 katanya, Tuhan katanya, nabi-nabimu itu plural ya, telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, ini tentang Elia. Kalau sudah perhatikan cerita Elia kan asik juga ya. Di raja-raja itu ya, di mana dia membunuh 400 nabi palsu yang milik Izbel, ya, istrinya Ahab itu ya, di namanya apa, di gunung yang terkenal itu, di mana di situ dia mempertandingkan atau menunjukkan pertandingan antara mana Elohim Allah yang hidup dan yang benar ya, biarlah dia yang menurunkan api dari langit, kamu tidak perlu mensulut api. Dengan korban itu akhirnya orang Israel kembali kepada Allah yang hidup ya, dan dia membunuh 40 nabi palsu Jezebel. Akhir kemudian Jezebel marah mau cari mau cabut nyawanya Elia. Elia kan akhirnya lari ya ke gunung Tuhan yaitu Gunung Sinai. Di sana Allah berbisik-bisik atau dengan suara senyap sunyi apa dengan suara yang silent ya maksudnya berbicara kepada Elia ya, bahwa masih ada ya orang-orang yang tidak menyembah Baal yang Tuhan reserve atau Tuhan simpan maksud gitu ya. Nah, Elia pikir dia sendiri sudah semua mati ya. Nah, memang kadang-kadang kita bisa punya namanya sikap yang mengatakan, waduh kita ini gereja kecil, kita kelompok kecil, ya kita hanya orang-orang yang
sungguh mentaati firman Tuhan, ya kadang-kadang bisa juga kita Bible believers mengatakan bahwa kita nggak punya kawan, ya, seperti kita gereja kita Galilea ini nggak punya teman kawan kita ya, kita sendiri, tetapi masih banyak ada ya kita mengatakan gereja-gereja Bible believers yang setia, oke. Nah, kemudian ayat 4, tapi bagaimana firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000. Wah, iya masih ada 7.000 ya. Bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Allah. Ya, kalau 7.000 ini kan tidak dicatat siapa saja ya, pasti adalah termasuk juga ibu-ibu dan anak-anak mungkinnya keluarganya yang tidak ikut sujud kepada Baal yang Baalnya yang disembah oleh istrinya Ahab itu. Oke. Nah, kemudian ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa ya. Menurut pilihan kasih karunia. Nah, sisa itu siapa? Sisa itu tentu adalah orang Israel yang percaya. Dan secara bangsa, Israel kan adalah bangsa ya. Adalah bangsa, tapi di antara bangsa Israel itu ada Yahudi dan sebagainya. Ada suku-suku yang lain. Ya, mereka kan yang menolak Injil, menolak Yesus ya, tapi ada sisa yang percaya ini ya. Nah, yang percaya ya, mereka dipilih. Ya, mereka percaya karena mereka pilih. Tapi jika hal ini terjadi karena kasih karunia, maka bukanlah lagi perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukanlah lagi kasih karunia. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, ini cocok dengan Efesus pasal 2 ayat 8, Saudara ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan usaha atau perbuatan melainkan itu the gift of God. Oke. Ya, jadi ada juga orang Israel yang percaya kepada Tuhan gitu ya. Ya, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikerjakannya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Nah, kata tegar di sini terjemahan yang bagus itu the blind ya. They were blinded, dibutakan. Nah, itu terjemahan yang bagus. Jadi orang yang lain telah dibutakan. Siapa butakan? Ya mereka yang tolak Kristus ya. Ya tolak memakai iman gitu kan. Orang Yahudi kan nggak mau pakai iman. Jadi mereka masih tetap berpegang teguh kepada hukum Taurat. Oke, nah maka itu tentang mereka, tentang orang Israel atau bangsa Israel ini ya ditulis oleh Nabi ini mengatakan di ayat 8 seperti ada tertulis Allah membuat mereka di dunia. Nah, ini terjemahan Clay ya. Yang bagus itu ya Allah memberikan the spirit of slumber, the spirit ketiduran kalau terjemahan Indonesia ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-8 ya. Terjemahan yang bagus begitu ya. Oke, di mana kita lihat ya. Allah membuat mereka tidur nyenyak ya. Sampai di situ ada mengatakan God has given. Allah telah memberikan mereka the spirit of slumber. Nah, spirit of slumber itu apa? Makanya banyak kita nggak ngerti ya. Kita kalau nggak pakai King James kita tidak paham apa kata itu ya. Yang bagus itu adalah the spirit of slumber. Itu terjemah Indonesia jadi roh ketiduran ya. Ya, roh ketiduran artinya mereka itu telah dibutakan ya, nggak bisa ngerti, tidak mau terima itu kebenaran itu ya. Ya, ya kemudian mengatakan memberi mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar gitu ya. Kok mereka punya telinga kok nggak mendengar ya? Nah ini memang mereka nggak mau terima, memang udah ya sepertinya udah mengeraskan hati orang-orang Israel nih, bangsa Israel nih ya. Oke. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Ya, mereka nggak mau taat, nggak mau dengar, udah pasti mereka akan apa nama itu? Mereka akan mendapat uh, hukumannya kan begitu. 10. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat dan dari buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jadi
seperti kalau kata Pak Daud ini mengatakan membungkuk itu kayak orang jalan sampai tuh bungkuk dia sampai pun nggak mau apa tidak mau menerima percaya ya kepada Tuhan ya. Oke, nah ini poin yang pertama kita lihat bahwa tidak semua ya yang dibuang oleh Tuhan, hanya mereka di antara bangsa Israel, mereka yang percaya, mereka itulah yang dipilih kan begitu. Nah, kemudian poin yang kedua itu Paulus memakai ilustrasi pokok zaitun. Nah, pokok zaitun di mana Israel ya tersandung dan bangsa-bangsa lain mendapatkan keselamatan. Oke, nah bagaimana Paulus mengilustrasikan pakai pokok zaitun ini? Nah, ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tapi oleh pelanggaran. Nah, ini oleh pelanggaran ini terjemahan lain ini pelanggaran seharusnya kejatuhan. Kalau bahasa Inggris coba lihat fall ya. Mereka ya kejatuhan mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Nah, bukan mereka melanggar, tapi mereka itu fall. Nah, ada istilahnya fall away. Ya, seharusnya anugerah, anugerah Allah, keselamatan kita kan karena anugerah melalui iman kan. Nah, mereka nggak mau kan, mereka maunya pakai hukum Taurat gitu, syarat masuk surga. Nah, fall istilahnya ya. Oke, nah apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat bahwa keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain, pada kita. Nah, kita ini karena non Yahudi ya, kita adalah bangsa-bangsa lain yang mendapatkan kasih karunia Allah, ya kemurahan Tuhan, kita mendapatkan anugerah. Nah, oke. Nah, Paulus di sini mengingatkan orang-orang bangsa lain ya yang mendapatkan keselamatan itu, saudara. Jadi intinya bangsa Israel mereka itu seperti ranting yang telah dipotong dari pokok zaitun, saudara. Tapi Tuhan tidak membuang mereka. Nah ingat saudara ya, mereka tidak membuang atau tidak membuang, dimasukkan ke dalam api kan enggak. Ini pembuang apa nah tidak buang secara permanen ya. Mereka hanya di dipatahkan saja ya, dipatahkan. Dan kita yang dari bangsa lain itu dari batang yang apa namanya itu the branch yang liar itu dicangkokkan ke pokok zaitun gitu ya. Nah, sehingga kita mendapatkan keselamatan daripada bangsa Israel, ya bangsa orang Yahudi. Ya, seperti mungkin saudara masih ingat kita cerita di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria, ya kan? Nah, yang sangat jelas sekali Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, Yesus orang Yahudi, ya. Yesus adalah Mesias, juru selamat. Oke. Nah, sangat jelas di sana ya, saudara ya, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Tidak ada nama lain diberikan Allah di kolong langit ini selain nama Yesus. Itulah Yesus adalah orang Yahudi. Oke. Nah, itu sangat jelas apa yang dikatakan Paulus. Kemudian Paulus ini mengatakan lagi di dalam ayat yang 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal ini kemuliaan pelayananku. Nah, Paulus itu memang sudah ditetapkan oleh Yesus, dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dia paham panggilan dari awal. Tuhan mau dia menjadi seorang yang memberitakan Injil Kristus. Nah, Paulus mengatakan, aku kepada bangsa lain, tapi Petrus kepada bangsa yang circumcision atau bangsa yang bersunat ya, khusus orang Yahudi. Bukan berarti Paulus tidak pernah menginjil kepada orang Yahudi. Justru dalam penginjilannya, misinya, saudara, pertama-tama dia selalu mencari orang Yahudi. Pertemuan orang, ya kan, pernah ketemu sama itu kan.
Lydia, karena ini yang mereka yang orang Yahudi yang sembahyang itu ketemu Lydia, diinjili, jadi bertobat, percaya, dan kemudian merembet ke tempat ke bangsa lain seperti sipirnya penjara itu kan diselamatkannya orang bangsa lain ya. Terus Paulus menginjil kepada orang Yahudi, ya memang Injil itu harus diberitakan terlebih dahulu kepada orang Yahudi, baru kemudian kepada bangsa lain. Itu Paulus juga katakan itu seperti di Roma pasal 1 ayat 16 ya saudara. Aku tidak malu karena Injil ya, terjemahan yang bagus. Aku tidak malu karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, terutama kepada orang Yahudi, kemudian baru kepada orang Yunani. Nah, Yunani, Paulus pakai Yunani ini sebagai representatif mewakili bangsa-bangsa lain. Betul? Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, Paulus mau mengingatkan kita ya sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, gitu. Karena Israel tersandung tidak percaya, maka keselamatan datang kepada kita dan kita mendapatkan keselamatan dan kasih karunia Allah. Oke. Nah, kita dicangkokkan, nanti saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, karena itu bila berapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Nah, ini mengenai kita bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, walaupun demikian saudara, ingat Paulus mengingatkan kita orang-orang bangsa lain atau orang-orang non Yahudi supaya kita ini jangan coba saudara bacakan di dalam ayat yang ke-18. Nah, kita jangan bermegah diri katanya. Oh, orang Yahudi sudah ditolak, bukan mau dibuang. Nah, bahkan saudara. Jadi ada sebagian dia kan konsep Kristen yang sedikit liberal, bukan sedikit, memang liberal ya, yang punya pandangan istilahnya replacement theology. Replacement theology ini sangat mempengaruhi ya cara pandang kita orang Kristen ya. Mereka yang memahami bahwa Israel setelah istilah tolak, bukan ditolak ya, tapi tidak di cast out, tidak dibuang gitu ya, secara permanen ya. Tapi bagi mereka nggak ada lagi Israel modern di Israel yang modern sekarang ini bukan Israel yang sebenarnya. Nah, yang Israel yang tulen itu udah nggak ada kata. Yang sekarang itu yang campur-campur dan sebagainya. Tapi tidak ya, saudara, bahwa orang Israel itu masih ada, eksis. Tuhan tahu di mana keberadaan mereka, maka itu mereka kembali ke tanah leluhur. Nah, itu menggenapi penggenapan daripada nubuatan-nubuatan para nabi bahwa Tuhan Allah akan memanggil mereka pulang dari negara-negara lain ya, kembali ke tanah leluhur. Dan ini satu bukti nyata kepada kita bahwa mereka memang adalah suku Israel yang terpencar ke seluruh dunia, saudara. Nah, kita yang terima jangan sombong, kata Paulus. Ya? Jangan kamu bermegah, kan? Kemudian Paulus mengatakan lagi ya, bahwa kita justru adalah orang-orang yang harus ya berterima kasih ya kan kepada orang Yahudi karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kalau kita lihat saudara bahwa Paulus pernah menasihati orang-orang Kristen supaya mereka itu memberikan persembahan kasih kepada orang-orang Yahudi atau jemaat gereja yang ada di Yerusalem. Nah, kenapa? Saudara, karena mereka adalah orang-orang yang kita dalam arti bahasa kita sehari itu kita ada berhutang. Dalam arti berhutang sesuatu. Kita harus mendukung orang Yahudi ya sebagai tanda persatuan, persaudaraan dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Maka itulah di dalam gereja kan kita selalu memberi persembahan, kita mendukung orang-orang yang perlu kita dukung, yang kita beri namanya persembahan kasih. Ya, orang bangsa lain juga melakukan itu. Kalau saudara melihat bahwa jemaat
Makedonia dan Akaya itu yang permulaan itu memberi persembahan kasih kepada jemaat yang ada di Jerusalem, mereka yang miskin karena ekonomi dan sebagainya. Oke, nah kita sebagai orang Kristen, ya Bible believers, kita telah memahami, ya, kita memahami hal ini ya bahwa kenapa kita selalu mengatakan we are stand with Israel. Nah, kita tidak mau perang, ingat ya, kita bukan artinya membela Israel, tapi kita stand with Israel. Ini adalah yang Paulus ingin supaya kita menyadari ya bahwa keselamatan yang kita dapat itu dari mereka kan begitu. Karena mereka itu tersandung. Oke. Apalagi Paulus di sini mengatakan kalau saudara lihat itu ya mereka itu adalah di mana ada satu ayat ya yang mengatakan Israel tersandung, kemudian kita di ayat yang ke-13 ada mengatakan ya, ayat 13 Paulus mengatakan dia rasulnya bangsa lain, kemudian di ayat yang ke-27, nah kita loncat ya, supaya bisa selesaikan 27 mengatakan demikian. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Oke, nah seluruh nanti itu bangsa-bangsa Israel itu ya yang percaya itu akan diselamatkan ya. Bukan hanya di dispensasi anugerah, nanti juga di dispensasi tribulasi. Nah, mereka akan diselamatkan jika jika jumlah yang sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsanya telah masuk. Itu saudara bisa baca di ayat ke-29. Nah, jadi begini. Jadi yang cabang itu yang sudah di-cut itu yang dipatah itu ya kan dipatahkan tidak dibuang. Yang itu hanya tidak permanen ya. Nanti akan disambung lagi ya. Dan juga jika jika jumlah katanya. Saudara bisa lihat di ayat 25 ya. Bahasa yang pakai live pakai itu sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Maksudnya ya. Nah, saudara coba kita pikirkan ayat ini maksudnya apa ya? Penuhnya. Jadi saya pikir ini begini ya supaya ilustrasinya ya. Seperti ini ada takaran ya yang namanya istilah kuota ya. Kalau takaran satu kuota itu Anda isi air tuh, udah sampai di udah ada takarannya, kuotanya pas penuh gitu loh. Nah, jadi Israel akan dicangkokkan kembali ke pokok zaitun itu. Nah, kapan itu terjadi? Ya, saya percaya nanti kalau gereja, nah kalau sudah bangsa lain penuh, gereja kan akan di rapture. Ya, nah, masuk ke dalam masa 7 tahun. Nah, Tuhan akan berurusan lagi dengan orang Yahudi, orang Israel gitu. Oke, maka itu di ayat yang berikutnya mengatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Tentu mereka yang percaya akan diselamatkan. Dan juga nanti bangsa Israel akan dipulihkan kerajaannya nanti setelah 7 tahun selesai. Nama itulah milenium. Oke, maka jelas ayat ini mengatakan dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala fasikan daripada Yakub. Nah, inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, kemudian ayat 29, ya, ini ayat ini mengenai zaman dispensasi anugerah. Nah, Paulus mengatakan demikian. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Ini terjemahannya kurang pas. Istilahnya seteru Allah. Israel bukan seteru Allah. Saya pikir kok lain terjemahan kok sangat punya pemahaman yang sangat apa ya, bisa punya pemahaman pengertian yang salah. Berarti Israel melawan Allah. Enggak. Kalau terjemahan yang bagus ini adalah mengenai Injil, mereka adalah seteru oleh karena kamu. Coba bahasa Inggris, King James-nya benar nggak? Coba King James coba. Oke, nah, they are enemy, no enemy of God. Salah terjemahannya ya. They are enemy for your sakes. Nah, ya kan? Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, nah, saudara ada ayat lagi tambah di bawah itu. Mereka adalah apa? Supaya perhatikan. Kekasih, ya kan? Kekasih, ya. Karena karena apa? Karena apa? Karena
nenek moyang mereka. Ya dah. Nah, ini terjemahan King lain lagi ditambah kekasih Allah. Oke, ini interpretasinya bukan translate ya. Mereka kekasih karena demi ya for the sake of the fathers ya. Betul nggak itu yang ayat for the sake oh ya for the sake of oke okay, for the sake lah oke okay. Ya. Nah, ya mereka kekasih Allah. Dalam arti sih boleh pemahamannya sih tidak ada salah juga ya. Oke. Ayat 9. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Nah, kita kan dulu sama gitu ya. Ya, kita dapat belas kasihan. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Iya, tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Yes. Satu hari mereka akan dapat kemurahan daripada Tuhan seperti kita bangsa lain dapat kemurahan Allah. Ya, kalau sudah namanya istilahnya jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, makanya istilah saya pakai ini seperti ini kuota. Gitu. Seperti air kita masuk ke dalam satu botol itu yang sudah terus kuota diisi plus penuh katanya. Nah, jumlahnya sudah yang ditetapkan oleh Tuhan. Oke? Nah, jadi saudara kita lihat bahwa bangsa Israel akan kembali berurusan dengan Allah dan Allah akan kembali berurusan dengan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Oke. Nah, kalau ayat yang ke-33 dan 35 ini Paulus mengatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, wisdom and the knowledge of God. Jadi begini ya saudara ya, apa yang Tuhan lakukan ya saudara, seperti di mana bangsa Israel ini yang dipilihnya, tapi seolah-olah seperti dibuang, kata sebagai orang, ya telah dibuang, enggak, tidak permanen begitu ya. Tapi Tuhan masih menunjukkan kasih sayang, mereka akan direstore lagi, mereka akan berurusan dengan Tuhan lagi. Sepertinya kalau kita pikirkan ini seolah-olah sepertinya ada satu drama besar ya yang Tuhan bikin gitu ya. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan programkan semuanya seperti kita bayangkan satu drama besar. Kita ya kadang-kadang kita punya pikiran, kenapa Tuhan buat begitu? Kenapa harus cara begitu? Kan sebagainya ya. Nah, makanya Paulus mengatakan begini, ya kan? Kekayaan alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Karena kita nggak ngerti ya. Kita hanya bisa memahami apa yang terjadi hanya melalui firman Tuhan Alkitab saja. Ya, kita tidak memahami dengan sempurna akan apa yang Tuhan lakukan kerjakan. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Maka Yesaya mengatakan pikiranku bukan pikirannya Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan bukan pikiran saja, bukan rencana saya. Kita tidak memahami apa yang Tuhan lakukan, tapi kita bisa mengerti the existence of God dan apa yang Dia lakukan adalah segala sesuatu adalah menurut menurut kehendak dan juga rencana Dia yang mulia. Nah, maka itu di ayat 36 langsung disimpulkan oleh Paulus kan begini. Sebab, nah, segala sesuatu apa itu? Apa yang Tuhan rancangan, apa yang Tuhan buat, kan dari Dia. Ya enggak? Nah, kalau dari Dia, kenapa Tuhan menciptakan Adam? Sudah Tuhan tahu Adam bisa jatuh ke dalam dosa, dan akan datang itu si ular itu menggoda. Tuhan, kenapa Engkau ciptakan Adam? Nah, kadang-kadang kita tidak memahami kenapa, kenapa kita, ya kan? Kenapa? Nanti satu hari kalau kita pulang ke surga kita tanya sama Tuhan. Baru Tuhan akan menjawab dan kita akan mengerti. Kalau sekarang kita tidak mengerti, kita hanya bisa memahami apa yang terjadi. Pasti segala sesuatu rencana Tuhan itu tidak pernah salah punya, kan begitu. Nah, maka itulah 36 mengatakan segala sesuatu dari Dia, keselamatan dari Dia, iya. Dan datang keselamatan dari bangsa Yahudi. Kita terima dengan iman saja kan? Bukan. Nah, melalui Dia kita selamat. Kemudian dan kepada Dia, nah, kita memuliakan Dia, kan? Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir, ya itu adalah semua yang Dia kerjakan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak benar. Kan kita harus punya keyakinan dan iman itu, ya, apa yang Tuhan lakukan pasti yang benar, pasti yang tidak tidak salah punya. Ya, hanya kemuliaan cuma hanya bagi Dia saja. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Mari kita masuk ke dalam pokok doa.